Ya, shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kali ini masuk dalam satu suasana yang segar lagi. Kita ada di dalam ibadah minggu ini, tepatnya pada tanggal 1 Desember. Ya, luar biasa, saudara-saudara, bahwa udara suasana yang dapat menguatkan kita lagi ketika kita tiba di bulan Desember ini lagi. Saudara, baik kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal ke-7 ayat 37 hingga 38. Dua ayat saja dan kita akan mendengarkan secara bersama-sama. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Baik, saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang begitu mendasar dan kuat yang muncul di tengah-tengah kita untuk memberikan kita sebuah rangsangan jiwa dan pikiran terhadap sebuah pernyataan-pernyataan kehidupan ini. Baik, firman Tuhan yang kita telah baca di hari ini, saya ingin membawa kita kepada sebuah tema dari firman Tuhan ini adalah fundamental hidup. Ya, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perkembangan generasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, di sini semakin banyak manusia menemukan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Ya, salah satunya adalah fundamental kehidupan. Ya, saudara, kalau kita mau melihat makna atau definisi fundamental ini, supaya kita mau berpijak di sebuah tempat yang benar, di tempat yang sesungguhnya itu adalah tempat pijakan. Ya, jadi fundamental ini kita mengerti dulu bahwa fundamental adalah bersifat mendasar atau pokok dalam kehidupan manusia. Ya, jadi setiap manusia tentunya telah ditetapkan, setiap orang memiliki fundamental. Ya, sekarang fundamental itu masing-masing orang dia tahu bahwa dia berdiri di mana. Itu dasar bahwa dia hidup itu adalah fundamental yang dia harus tahu. Ya, jadi kehidupan itu sendiri itu diperlihatkan bahwa itu adalah dasar atau fundamental, ya, kehidupan itu. Jadi kita melihat sisi-sisi yang lain. Ketika kita melihat kehidupan, baik itu mulai janin dalam kandungan sampai dia dewasa, sampai tentunya masih ada melakukan aktivitas di dunia ini, itu adalah fundamental kehidupan itu. Ya, jadi kita mau melihat itu adalah pokok atau dasar, ya, dasar. Nah, jadi di sini kita akan mau melihat keluasan daripada fundamental yang dimaksud di sini. Jadi tentunya kalau kita sudah melihat fundamental sesungguhnya adalah hidup itu, maka mari kita mau melihat bagaimana hidup itu dikembangkan. Hidup itu semakin memenuhi hakikatnya di dunia ini. Ya, lalu kita mau melihat saudara-saudara, di dalam fundamental itu sendiri artinya apa sih? Fundamental itu artinya apa? Kita mau melihat dulu. Fundamental itu artinya dasar, esensi, dan hak asasi. Nah, jadi kalau kita melihat seseorang berkata, "Oh, saya ingin makan," nah itu fundamental. Itu hak asasi. Saya ingin tahu apa itu makanan. Nah, itu adalah hak asasi. Itu fundamental juga. Ada orang berkata, saya ingin
bekerja, ya itu fundamental. Jadi semua yang manusia jalani di atas dasar-dasar pokok kehidupan itu adalah fundamental. Ingin makan, ingin bekerja, ingin apalagi lebih baik. Nah, itu adalah hak asasi. Nah, itulah arti fundamental, ya. Jadi nanti kita perdalam lagi semua ini sehingga setiap orang itu mengerti bagaimana setiap orang di lingkungan dia sendiri ada di dalam fundamentalnya. Ya, lalu kita mau melihat lagi, kalau kita mau melihat fundamental itu juga berhubungan dengan fungsi. Jadi setiap orang itu mempunyai fungsi atau peran, ya. Jadi bila seseorang katakanlah dia seorang pelajar, fungsinya apa? Belajar. Bila dia seorang pejabat, dia adalah seorang yang mengatur atau menjabat sebuah pekerjaan. Nah, itu fundamental. Jadi semua sorotan kehidupan itu berdasarkan fundamental. Jadi fundamental inilah yang harus kita mengerti dulu, bahwa kita akan melihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, seterusnya kita melihat fundamental itu kita mau melihat dari sisi apa bagian-bagiannya. Fundamental itu kita melihat di sini ada nilainya. Ya, kalau orang bilang begini, ada nilai 1 sampai 10. Orang ingin mencari 10, itu fundamental. Nah, contoh ada orang masak masakan dari yang tidak enak menjadi enak. Orang mencari yang enak, itu fundamental. Jadi itu nilai namanya, nilai fundamental. Orang tidak mau dalam hidupnya belajar mau dapat nilainya di bawah terus, misalkan salah semua, salah 9, benarnya hanya 1. Orang maunya benar semua dalam ilmu pengetahuan. Itulah fundamental. Jadi kalau kita hidup di dunia ini perlu mengerti apa itu nilai fundamental, yaitu nilai yang tertinggi. Nah, jadi kalau dalam pelajaran, kalau orang mendapat 10, itu dia sudah mencapai nilai fundamental. Kalau dia dapat 9,5, oke lah. Lingkungan fundamental dalam kehidupan ilmu pengetahuan biasanya mereka kasih memberikan batasan 8 sampai 10 itu katakanlah boleh katakanlah 10 yang terbaik, 8 sampai 9 baik, 7 cukup. Ya, itu nilai fundamental. Maka semua orang ketika diajari bagaimana supaya pintar, dia terus belajar supaya mencapai nilai fundamental. Nah, nilai dasar yang terbaik. Nah, lalu kita mau melihat lagi pemikiran fundamental. Nah, di situ pemikiran fundamental, apa itu pemikiran fundamental? Yaitu pemikiran yang berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kebenaran dia tahu seperti apa, itulah dasarnya pemikirannya. Jadi pemikiran ini kita diajarkan bagaimana diisi dengan kebenaran. Contoh, matematika. 3 kali 3 sama dengan 9. Itu pemikiran kebenaran ilmu matematika. Semua orang harus makan dan minum. Itu pemikiran kebenaran tentang kebutuhan manusia, biologi manusia, makan dan minum. Itu pemikiran kebenaran. Jadi pemikiran itu diisi dengan ilmu kebenaran. Nah, itulah yang kita mau mengerti tentang pemikiran fundamental. Analisis fundamental. Apa itu analisis lagi? Analisis fundamental ialah kita menganalisa sesuatu kandungan, misalkan contoh air. Apakah air itu murni air, ataukah air bercampur minyak, ataukah air bercampur debu atau tanah? Itu analisis fundamental. Artinya kita mau meneliti sesuatu hakikat dari suatu benda, aslinya suatu benda. Contoh kalau kita mau meneliti katakanlah bahan bakar katakanlah sekarang bensin. Analisanya adalah apakah itu bensin murni atau sudah campur air, ataukah sudah campur bahan yang lain. Nah, itu analisis
fundamental. Kita menganalisa sesuatu itu berdasarkan keaslian. Kemudian konsep fundamental. Apalagi konsep fundamental? Konsep fundamental adalah pemikiran awal yang menjadi landasan dalam pengembangan suatu bidang ilmu. Ya, contoh, orang mau membuat roti. Pemikiran awalnya bagaimana seperti apa? Kalau dia tahu resep membuat roti, itulah pemikiran awalnya seperti itu. Itulah yang disebut konsep fundamental membuat roti. Konsep fundamental membangun rumah. Konsep fundamental membuat jas. Itu maksudnya konsep fundamental. Konsep fundamental masuk dalam kerajaan surga. Itu ada. Nah, jadi semua ini ada fundamentalnya. Tidak ngambang, tidak membias. Jadi semua mulai dari dasar. Saya sangat terkasih. Jadi dari bagian-bagian kita sudah lihat ada 4 fundamental tadi. Nilai fundamental, pemikiran fundamental, analisis fundamental, konsep fundamental. Itu sudah kita belajar hari ini. Dan kita mau masuk di dalam fundamental ini, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, Yesus di sini mau menampilkan dirinya sebagai fundamental bagi hidup manusia. Barang siapa datang kepadaku, kata Yesus. Setiap orang yang datang kepada Yesus, dia disuruh minum. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Saudara, ini fundamental. Kalau seseorang hidup ini di dunia ini, di dalam setiap perjalanan hidupnya, dia suatu waktu memiliki masa haus. Ya, masa haus ini adalah masa kehilangan air atau cairan dalam tubuh. Dia membutuhkan. Nah, itu adalah sebuah simbol atau ilustrasi gambaran mengenai hidup. Barang siapa haus, saudara, barang siapa haus itu ditujukan kepada semua orang. Semua orang mempunyai kemungkinan untuk haus. Semua orang bisa haus dalam setiap waktu. Jadi kalau Yesus berkata, barang siapa haus, ya, datanglah kepadaku dan minum. Ini fundamental. Jadi artinya kalau manusia haus hanya bisa datang kepada Yesus. Itu fundamentalnya, tidak ada tempat lain. Nah, itu yang disebut dikatakan fundamental hidup. Jadi kalau satu-satunya dasar pokok hidup manusia itu tidak haus atau menemukan kelegaan, maka itu disebut fundamental. Jadi kalau dalam dunia perdagangan, kalau orang mau membeli katakanlah makanan yang terbuat dari beras, orang akan tahu di manakah negara atau bangsa yang menanam padi. Nah, di situ mereka akan mencari, oh Indonesia kah? Ataukah negara-negara lain? Nah, itu fundamental. Jadi Yesus juga memberikan tawaran kepada manusia. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Datang. Jadi ini fundamental hidup yang kita sudah kenal tadi, dan kita sekarang harus mengerti betul-betul. Jadi kalau kita tidak datang kepada Yesus, kita akan haus. Nah, itulah yang menjadi fundamental. Jadi saudara, jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, sekali lagi kita melihat bagaimana Yesus memberikan statement, memberikan fundamental kepada semua manusia. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau apa yang Yesus katakan ini, itu berarti bahwa sepanjang manusia ada di bumi, sepanjang dunia ini masih ada, selalu manusia itu menemukan kehausan. Iya. Jadi kehausan itu adalah sesuatu masalah yang sering manusia hadapi. Kehausan ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi. Bisa terjadi setiap saat.
karena terjadinya bisa setiap saat, maka begitu penting Yesus berkata, datanglah kepadaku. Nah, ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik sebuah pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus kepada manusia. Bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang selalu sempurna. Pasti ada masa haus, krisis. Ya, ini sesuatu fundamental hidup, saudara. Jadi, kalau Yesus sudah memberikan fundamental hidup kepada manusia, barang siapa haus, datanglah kepadaku, maka ini fundamental yang harus kita ketahui. Apa itu haus, saudara-saudara? Haus adalah gambaran tentang kekurangan atau krisis, ya. Krisis-krisis kehidupan. Di dunia ini, krisis kehidupan itu banyak dimensi. Salah satu, krisis ekonomi. Kedua, krisis pangan. Krisis lingkungan. Krisis keluarga. Krisis kepemimpinan. Krisis kebenaran. Masih banyak krisis-krisis ini yang disebut haus sebagai simbol lambang daripada krisis itu. Nah, Yesus berkata, barang siapa mengalami krisis kehidupan, datanglah kepada Dia. Nah, itulah saudara-saudaraku, inilah yang menjadi fundamental. Jadi fundamental ini dasar kebenaran yang memang harus dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan berarti manusia tidak ada dalam fundamental itu. Mereka akan rapuh. Mari kita memperhatikan. Bila sesuatu atau kehidupan ini tidak di atas dasar fundamental, ya. Artinya kalau fundamental itu tidak dipakai, maka apa yang terjadi? Maka setiap perjalanan hidup manusia akan mengalami kehancuran, keruntuhan. Ya, karena tidak ada fundamental. Artinya begini, kalau kita lihat hidup manusia itu adalah fundamental, maka di dalam aktivitasnya dia perlu ada di dalam fundamental yang kuat. Nah, fundamental yang kuat itu siapa? Ya Yesus. Tuhan, dia sudah memberikan fundamental, dasar, pijakan. Semua manusia telah mengalami kerapuhan fundamentalnya. Dia tidak mampu keluar dari krisis. Dia tidak mampu keluar dari penyakit. Dia tidak mampu keluar dari masalah-masalah keluarga, masalah-masalah jiwa yang gundah gulana. Ya, itu semua disebut kehausan. Nah, inilah yang kita mau soroti, bahwa kalau manusia tetap membiarkan dirinya dalam masalah, maka dia menuju kepada kehancuran. Kalau dia tidak mau keluar dari masalah, dia akan menuju kepada kehancuran. Dia tidak akan menemukan jalan keluar. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang haus, datanglah kepadaku. Dan inilah sebuah panggilan yang Yesus arahkan kepada semua orang yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami sekarang ini himpitan krisis-krisis. Datanglah, minumlah, engkau akan dipulihkan. Nah, ini fundamental, saudara-saudara. Jadi tidak ada sebuah pernyataan atau uraian daripada Yesus soal ketika manusia datang kepada Yesus nanti diapakan. Tentunya tidak ada penjelasan, tetapi yang jelas dikatakan engkau akan lega. Kalau engkau haus, minum. Minum itu artinya itu adalah sebuah penyelesaian masalah. Jadi semua yang dihadapi manusia di dunia ini itu disebut haus. Mereka sedang haus. Masalah itu adalah gambaran bahwa manusia sedang haus. Datanglah kepada Yesus, minum. Dan kalau sudah minum dari apa yang Yesus memberikan, yang Yesus berikan, maka dalam praktiknya masalah itu pun akan diselesaikan, dibukakan. Saudara, banyak orang telah mengalami masalah
masalah hidupnya diselesaikan oleh Yesus. Ya, banyak orang telah mengalami sebuah pembaruan hidup. Dulunya dia mengalami masalah, bisa saja dalam pergaulan, bisa saja dalam ketidakharmonisan dengan orang tua, bisa saja dalam pergaulan. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia mengalami pemulihan. Dia dipulihkan. Dia tidak lagi mengalami trauma-trauma dalam hidupnya waktu dia pernah mengalami masalah. Dia mengalami ketenangan. Dan Tuhan membuka jalan-jalan baru bagi dia untuk dia kembali memiliki kekuatan. Nah, inilah yang disebut dia telah menemukan fundamental hidup, yaitu dia datang kepada Yesus. Saudara, inilah yang kita bahas, yang Tuhan Yesus inginkan, bahwa semua orang menemukan jalan hidup. Semua orang tidak haus lagi ketika datang kepada Dia. Semua orang menemukan pembaharuan-pembaharuan dalam hidupnya. Ini yang disebut fundamental hidup. Bahwa manusia kembali kepada kehendak Tuhan, yaitu dasar ciptaan. Bahwa manusia tidak mengalami masalah-masalah yang menghancurkan hidupnya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kembali kita mau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan kemudian dikatakan, barang siapa percaya. Ya, di sini tadi dikatakan barang siapa haus. Ya, itu berarti bahwa ada sebuah peningkatan. Barang siapa haus itu barang siapa mengalami masalah. Tetapi kedua, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku. Nah, ini saudara-saudara, ini sebuah lingkaran, dikatakan lingkungan, maksudnya lingkungan di mana orang kalau ada dalam tahapan dasar, kemudian dia naik tingkat pertama. Nah, ketika seseorang mempunyai masalah datang kepada Yesus selesai. Tapi kedua dikatakan barang siapa percaya. Nah, ini saudara-saudara, masalah hidup manusia atau fundamental hidup manusia di hadapan Yesus itu ada dua tahap. Pertama, tahap kalau dia punya masalah datang kepada Yesus. Tahap kedua, dia dituntut untuk percaya. Jadi di sini manusia ketika dia keluar dari masalah itu tidak otomatis dikatakan dia sudah sempurna, atau tidak secara otomatis dia itu dikatakan sudah memenuhi standar kehidupan manusia berkenan di hadapan Allah. Belum, saudara-saudara. Dia harus masuk kepada tahap yang kedua yang Yesus tampilkan di sini. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, dikatakan ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, sekarang tadi dia kekurangan air, dia datang kepada Yesus, baru dia minum. Sekarang ketika dia percaya kepada Yesus, bahkan di situ dikatakan dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Mengalir aliran air hidup. Berarti dia telah memiliki sumber air. Dia tidak haus lagi. Bahkan itu mengalir dan dia bisa saja memberikan kepada orang lain. Nah, inilah tahapannya, saudara-saudara. Apa yang disebut fundamental hidup yang Tuhan Yesus tampilkan di sini sebenarnya ada dua tahapan. Jadi tahapan yang tadi, tahapan panggilan untuk mengalami pembaharuan hidup. Kedua, tahapan bagaimana di dalam dirinya menjadi memiliki kekayaan-kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia karena percaya. Nah, jadi percaya ini menjadi penegasan di dalam fundamental hidup kita yang percaya pada Yesus Kristus. Jadi fundamental ini kita sudah diperhadapkan kepada bagaimana menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus itu fundamentalnya itu seperti apa? Dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Dari dalam hati. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus memakai kata hati. Hati ini kalau dalam bahasa Yunani ada kata kardia. Kardia itu adalah hati atau dikatakan juga pusat kehidupan manusia. Tetapi kata yang kedua dipakai di sini adalah kata koilia. Nah, jadi hati itu ada
dua kata ya dalam bahasa Yunani. Satu kardia, satu koilia. Kata ini yang dipakai oleh Yesus dalam ayat 38 ini, koilia. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam koilianya, bukan kardianya. Koilianya mengalir aliran-aliran air hidup. Apa arti koilia juga, saudara-saudara? Koilia juga pusat kehidupan rohani, di mana di situ apa? Di situ terdapat perasaan, ya. Ada perasaan manusia di dalamnya. Ada juga di mana jiwa manusia di situ. Jadi koilia di sinilah yang Yesus sedang bahas, bukan kardia. Jadi dari dalam koilianya, bukan kardianya, walaupun katanya mirip. Tapi kardia ini seringkali dipakai di dalam praktek-praktek kemanusiaan secara umum. Kardia itu biasanya dijelaskan itu jantung, tapi hati, tapi pusat pikiran manusia juga. Di sini ilmu psikologi seringkali memakai kardia, tapi Yesus memakai kali ini kata koilia. Nah, koilia di sini berarti hanya Yesus memakai di sini dalam perjanjian baru 22 kali. Sedangkan kardia dipakai dalam perjanjian baru 156 kali. Nah, jadi tentunya Yesus memakai yang spesifik, yang khusus, yang sedikit, yang memang tidak umum. Koilia. Nah, dari dalam hatinya, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir, dari dalam koilianya mengalir aliran air-air hidup. Nah, saudara, jadi di sini fundamentalnya adalah bahwa Yesuslah yang menjadi fundamental bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami kekayaan kehidupan. Saudara, jadi di sini di dalam catatan Alkitab bahwa Yesus selalu memberikan kekayaan surgawi kepada manusia. Dan salah satunya adalah di situ mengalir aliran air kehidupan. Jadi air kehidupan itu mengalir. Itu adalah bahasa simbolisasi. Tetapi kalau kita melihat secara wujudnya, itu adalah potensi diri. Bisa dia punya potensi diri, keterampilan, dia punya kecerdasan, dia punya kerajinan, dia punya ketekunan, dia punya hal-hal yang mulia. Ya, itulah aliran air kehidupan, kesetiaan, kerendahan hati. Itu aliran air hidup. Nah, jadi di sini adalah fundamental hidup kita, bahwa Yesuslah yang menjadi fundamental kita, fundamental hidup kita. Di luar itu manusia tidak akan menemukan kekayaan pribadi. Manusia akan mengalami krisis pribadi. Di dalam diri selalu ada muncul krisis. Apa itu krisis pribadi? Kemalasan, kejahatan, kesombongan, keangkuhan, apalagi dendam, iri hati. Itu adalah krisis pribadi. Itu di situ tidak ada aliran air hidup. Aliran air hidup itu adalah kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, kasih, penguasaan diri. Itu aliran air hidup. Itu fundamentalnya datang dari Yesus. Nah, ini saudara-saudara. Nah, jadi kita memperhatikan bahwa barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Maka sekarang ini saudara mau pilih yang mana? Memiliki kekayaan potensi diri, ataukah bagaimana? Ataukah tidak mempunyai apa-apa? Inilah fundamental hidup. Yesus selalu memanggil, percayalah kepadaku, datanglah kepadaku, kamu yang haus, dan percayalah kepadaku. Maka kamu memiliki aliran air kehidupan. Engkau memiliki potensi diri yang cemerlang, yang baik, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Engkau akan menjadi seperti itu. Maka ini saudara yang mau mengerti kehidupan ini, lihatlah fundamental hidup, bahwa di dalam Yesus memberikan fundamental kehidupan itu dengan benar. Tidak ada selain Yesus yang bisa memberikan fundamental hidup ini.
Bandingkan sekarang ini, saudara-saudara. Saudara bisa membandingkan, bisa melihat mata saudara sendiri, melihat alam ini. Berapa banyak orang yang percaya kepada Yesus dan berapa banyak orang yang tidak mau percaya Yesus. Kita melihat fundamental hidup di situ. Bahwa di sini terjadi banyak gonjang-ganjing, banyak orang mengalami trauma-trauma, banyak orang mengalami kegelisahan-kegelisahan yang dia tidak tahu mau bersikap apa lagi. Semua sudah mengalami jalan buntu. Iya, ini berarti fundamental yang mereka pegang, mereka belum dapat dari Yesus. Tapi lihat, berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus, yang memiliki kekuatan hidup, sekalipun krisis dia tetap bersuka cita, dia tetap hidup dalam kebaikan, kebenaran, dia tidak melakukan kejahatan. Inilah fundamental, dan dia sedang hidup dalam kekayaan pribadi. Dia hidup dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Itu saudara-saudara. Ini yang dimaksudkan bahwa orang-orang yang memiliki aliran air hidup, dia mempunyai ketahanan hidup, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai sikap-sikap moral yang kuat. Iya. Inilah saudara-saudara, pemikiran-pemikiran yang kita harus miliki, konsep-konsep fundamental hidup ini. Dan Yesus menyampaikan ini, itu selalu berlaku di sepanjang zaman. Di setiap zaman selalu ada masa disebut masa krisis. Yesus selalu berkata, firman Tuhan ini berkata, barang siapa haus datang kepadaku, barang siapa percaya, dia akan memperoleh hidup, mengalir air hidup dari dalam hatinya. Nah, ini sebuah gambaran-gambaran bahasa simbolisasi tentang bagaimana kehidupan manusia di dunia ini. Bahwa manusia kalau di luar Yesus, mereka memiliki fundamental yang rapuh, yang memang menuju kepada kehancuran. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat dan percaya kepada Yesus, justru dari dalam hatinya kembali menjadi potensi diri, keluar, mengalir aliran air kehidupan. Ini saudara-saudara menjadi pokok kita di saat ini dalam kita melihat kehidupan ini. Tidak ada konsep lain yang lebih kuat dari apa yang Yesus sampaikan. Tidak ada jaminan yang lebih kuat daripada apa yang Yesus sampaikan hari ini. Ini adalah jaminan kemakmuran bagi manusia. Barang siapa percaya kepada Aku, dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Berbicara tentang kemakmuran hidup, kemakmuran pribadi setiap orang. Jadi kemakmuran itu adalah bersifat individu. Siapa yang mau percaya, dia mendapatkannya. Dan siapa yang mengikuti kemudian dia juga akan mendapatkannya. Dan ini menjadi sebuah mata rantai. Dari yang pertama, kedua, sampai ke sekian juta orang di belakang yang sedang mengikuti panggilan Yesus. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi di sini jawaban satu-satunya. Tidak ada jawaban lain yang bisa memberikan jaminan bahwa manusia akan mencapai titik kualitasnya. Nilai fundamental dia. Seseorang bisa mencapai nilai fundamental di dalam dia bekerja kalau dia membangun kehidupannya di atas Yesus Kristus. Keluarga mereka mengalami pembaruan kalau membangunnya di atas dasar Kristus Yesus. Ekonomi, pekerjaan, lingkungan, pemerintahan, semua itu akan baik adanya. Semua itu akan diperbaharui bila dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Marilah kepadaku. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih. Di sini firman Tuhan ini sudah membuka ketegasan bagi kita. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk kita mau mencari di mana ilmu yang terbaik untuk bisa memulihkan hidup manusia. Sudah tidak ada. Inilah puncaknya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menyediakan semua yang dibutuhkan manusia di hari-hari ini dan hari-hari akan datang. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita dengan hidup kita melalui firman-Nya ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita lagi. Di sini adalah kita akan mengikuti perjamuan kudus. Karena ini adalah awal bulan, kita memasuki bulan Desember. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 11
ayatnya yang ke-23, bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Baik kita melakukan persembahan Tuhan ini, mari kita mengambil roti ini dan cawan ini untuk kita melakukan persembahan Tuhan bersama-sama. Kemudian sudah kita mendapatkannya dan kita mempersiapkannya. Kita memegangnya dan kita kemudian mengangkatnya, lalu dengan iman kita menghadap Tuhan bahwa hari ini Tuhan berfirman, berjanji bahwa Dia ada di tengah-tengah kita di dalam persekutuan ibadah kita. Lalu dikatakan ayat ke-24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita mengangkat cawan ini sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Puji Tuhan. Kita telah masuk di dalam persembahan ini dan kita telah hadir di dalam sebuah kesaksian tentang Yesus yang adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita masuk dalam doa syafaat kita.